Untuk adik-adik sekalian, apa kabar kalian? Baik. Untuk hari ini sistem komputer. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi itu, saya ingin pastikan kita semua dalam keadaan rapi. Kemudian ruangan ini. Saya akan mengecek kehadiran kita hari ini. Dan sebelum itu, saya mohon untuk kakak kelas memimpin kita dalam doa sebelum mulai pelajaran. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kita hari ini. Saya akan baca. Yang pertama, Alvin Tian. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya akan menyampaikan peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang berikut, model dan metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran salah dan diskusi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah melakukan pengamatan metode pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis komponen dan komponen penyusunnya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi materi tentang mekanisme interaksi internal antara perangkat keras dan perangkat lunak dan pengguna melalui diskusi kelompok secara baik. Kemudian peserta didik mampu mengevaluasi materi tentang mekanisme interaksi internal antara perangkat keras, lunak dan pengguna melalui presentasi kelompok secara baik. Apa yang kalian ketahui tentang sistem komputer, kemudian apa peran dari perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Baik, sebelum kita masuk ke materi di hari ini, saya ingin merindu kembali materi minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Kembali tentang pertemuan komputer dari untuk dari pertama kali ditemukan pada tahun 1922 oleh seorang ahli matematika Inggris, Charles Babbage. Mulai yang Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung dengan dapat menghitung pada angka. Dalam perkembangan perkembangan komputer dari generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1996, generasi kedua pada tahun 1996 sampai 1993, generasi ketiga pada tahun 1994 sampai 1991, generasi keempat pada tahun 2001 sekarang, generasi dominan kelima sekarang sampai masa depan. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Baik, sekilas saya memberikan informasi berkaitan materi hari ini, di mana sistem komputer itu merupakan satu kesatuan yang secara bersamaan antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Jadi ketika salah satu dari sistem itu tidak ada, katakan blendernya, ini saya minta untuk kita melakukan SB dulu. Satu orang untuk terpenting kita dalam SB. Ya. Pembelajaran yang berkaitan dengan sistem komputer. Baik, mari kita simak sama-sama video tutorial ini. Ke pembahasannya. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk sesama untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai,
maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Adik-adik sudah menerima video pembelajaran yang berkaitan dengan sistem komputer. Baik, dari hasil pengamatan kalian, kira-kira mungkin ada pertanyaan untuk kita bisa diskusikan berkaitan dengan materi. Ya, silakan. Pertanyaannya, ketika salah satu elemen tidak ada, apakah sistem komputer bisa beroperasi? Jadi pertanyaannya bagus sekali. Ketika satu elemen dari 3 elemen yang ada tadi, ada hardware, ada software, dan bagian itu salah satunya tidak berfungsi, maka apakah elemen ini akan bekerja atau bisa aktif tidak? Nah, tentunya ketiga elemen ini kalau salah satunya tidak ada, dia akan saling keterkaitan. Setelah paham, mari kita diskusikan secara bersama-sama dengan melihat LKPD yang saya sudah bagikan tadi. Coba didiskusikan. Hasil pengamatan kita melalui lembar LKPD. Mari. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis penggunaan atau software komputer. Yang pertama, Upload. Fungsi utama dari Microsoft adalah untuk membuat dokumen seperti artikel, jurnal, dan lain-lain. Yang keempat, Microsoft PowerPoint. Fungsi utama dari PowerPoint adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk merancang bahan presentasi. Oke teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, langsung saja. Pertanyaan dari kelompok kami, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari PowerPoint. Baik. Kita belajar terus untuk kelompok. Terima kasih, silakan dulu. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semua. Pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada para pembaca saya persilakan. Baik, yang pertama, jenis perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Yang pertama, menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi yang diberikan sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna. Yang kedua, yang keempat, hard disk. Fungsi utama hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga ada. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Baik, langsung saja pertanyaan dari saya. Bisakah Anda menyebutkan jenis-jenis dari keyboard? Kelompok dua. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada teman saya mempersilakan bagi dan silakan. Baik, hasil diskusi kami mengenai jenis perangkat lunak atau software komputer. Yang pertama, monitor beserta fungsinya. Fungsi dari monitor yaitu untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Yang kedua, printer. Fungsi dari printer yaitu untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas. Yang ketiga, proyektor. Fungsinya bisa digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau komputer Blu-ray. Yang keempat, Baik, terima kasih. Silakan teman-teman lain untuk menanggapi hasil diskusi dari teman kalian. Ya, silakan. Oke, baik, saya akan bertanya. Coba Anda jelaskan fungsi dari monitor sebagai perangkat
Beri aplaus untuk teman-teman. Baik, terima kasih kepada adik yang telah mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan materi sistem komputer. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengerjakan poster yang sudah saya bagikan. Nah, linknya ada di handphone. Silakan masuk ke link itu dan kerjakan soal yang ada di sini. Ya. Bagus. Baik, kita akan menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Apa yang Anda ketahui tentang sistem komputer ini? Ada yang bisa? Sistem komputer itu? Ya. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dan juga menghasilkan informasi sesuai yang diharapkan. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Baik, kesimpulan kedua, apakah peran dari perangkat keras dalam sebuah sistem komputer? Ada yang bisa jawab? Untuk kesimpulan kedua, apakah peran dari perangkat keras dalam sebuah sistem komputer? Oh ya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama, data. Fungsi input pertama, fungsi memasukkan data dari pengguna ke komputer. Jadi, ketika pengguna memasukkan sebuah perintah, maka sistem akan bekerja untuk membuat perintah yang kamu masukkan sebagai data dapat diproses oleh komputer. Yang kedua, proses data. Fungsi proses adalah di mana sistem mengolah data yang dimasukkan ke dalam komputer. Jadi, setelah data yang kamu masukkan diterima oleh komputer, Baik, adik-adik sekalian, terima kasih untuk materi hari ini. Nah, saya akan tanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi hari ini. Oh ya, silakan. Baik, perasaan yang saya alami terkait materi kali ini adalah saya merasa senang karena melalui tayangan video terkait kegiatan pembelajaran hari ini, kami dengan sangat mudah memahami terkait materi apa yang dimaksud dengan sistem komputer serta bagian-bagian yang ada dalam sistem komputer tersebut, yang dimana terdapat perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau browser. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Baik, perasaan saya mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini sangat terinspiratif karena dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui perangkat apa saja yang terdapat dalam sistem komputer. Baik, terima kasih. Baik, yang berikut, bagaimana menurut kalian model pembelajaran yang disajikan hari ini? Apakah termotivasi atau Menurut kami, model pembelajaran yang digunakan sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa, aktivitas guru, aktivitas siswa, dan cara belajar siswa. Karena model yang digunakan dapat membantu memperjelas prosedur pada saat kita mengajar dan mengarahkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar. baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, masih ada yang lain? Kita semua.
Selanjutnya saya minta rekan-rekan untuk mengisi survei yang ada di sini. Isi berdasarkan perasaan kalian. Saya berikan waktu 5 menit. Baik, adik-adik sekalian, sudah isi refleksinya? Sudah. Sudah, saya akan kembali. Saya minta terima kasih kebersamaan kita hari ini dalam mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan materi sistem komputer. Nah, baik, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa. 15.